Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Silvana Apriliani, salah satu dosen yang berhome base di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Tiga ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura. Mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura memiliki bobot sebesar 2 SKS teori, 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Untuk bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL jurusan agroteknologi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu menguasai pengetahuan tentang sistem dan teknologi budidaya tanaman, tanah, serta hama dan penyakit tanaman yang berkelanjutan dan menghasilkan produk-produk penelitian yang berguna untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah iptek terkait dengan permasalahan teknologi budidaya tanaman, tanah, serta hama dan penyakit tanaman dalam pertanian berkelanjutan melalui pendekatan eksperimental dan atau deduksi teoritis secara interdisiplin, dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam memecahkan masalah iptek tersebut. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, ada 4 CPMK. CPMK yang pertama, mampu menjelaskan sistem budidaya tanaman hortikultura di Indonesia. Yang kedua, mampu implementasikan teknologi produksi hortikultura, mampu melakukan budidaya tanaman buah-buahan secara good agriculture practice, kemudian mampu merancang estetika dan memasarkan produk hortikultura. Adapun sub CPMK yang pertama, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hortikultura. Sub CPMK yang kedua, mampu menjelaskan media tanam pot dan rumah kaca. Sub CPMK ketiga, mampu mendeskripsikan irigasi dan vertigasi, pemupukan, pemangkasan, dan pengaturan pembungaan. Sub CPMK 4, mampu melakukan keterampilan panen dan pasca panen hortikultura. CPMK yang kelima, mampu memilih varietas unggul, input pertanian, serta budidaya tanaman buah secara good agriculture practice. Sub CPMK ke-6, mampu mengembangkan aspek intensifikasi pekarangan. Sub CPMK 7, mampu mempraktekkan budidaya secara hidroponik, mampu mempraktekkan pertanian organik. Yang terakhir sub CPMK 8, mampu membuat rancangan area hortikultura dengan estetika tinggi dan menganalisis target pemasaran produk hortikultura. Nah, kemudian adapun metode pembelajaran di dalam kelas menggunakan metode direct learning method, kemudian diskusi kelompok, dan juga ada presentasi kelompok, serta pada mata kuliah ini metode pembelajaran menggunakan project based learning, di mana mahasiswa melaksanakan praktikum di lahan dan dibagi kelompok selama 2 bulan. Kemudian mahasiswa mengamati pertumbuhan dan hasil tanaman serta menganalisis data. Kemudian dari analisis data tersebut dibahas dan dibuatkan laporan menjadi mini riset, setelah itu dipresentasikan di dalam kelas. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura untuk mahasiswa program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, masih semangat ya. Karena sudah sarapan dari rumah, kemudian sudah wangi, jadi sudah siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi,
terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya mau memastikan, ini mata kuliah apa ya? Teknologi Budaya dan Kultura. Wah, mantap. Berarti hanya memastikan saja apakah ada yang salah kelas. Kemudian saya akan mengabsen terlebih dahulu Seftia Anggriani, Muhlis Zakaria, yang terakhir Zulkarnain Abdul. Oke, hadir semua ya. Jadi ada quotes of the day pada hari ini. Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa bisa terus belajar, karena belajar tidak hanya di dalam kelas, bisa di perpustakaan, bisa di luar kelas, karena untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mahasiswa terkait materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi budidaya tanaman hortikultura yang baik atau good agriculture practices pada tanaman buah. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya? Ya. Jadi siapkan kertas dan pulpen untuk mengisi pretest dengan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan good agriculture practices? 5 menit ya, saya beri waktu. Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan pada ketua tingkat, kemudian diletakkan di meja saya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar budidaya tanaman hortikultura dengan baik atau yang dinamakan good agriculture practices. Jadi good agriculture practices adalah panduan budidaya tanaman buah yang baik dan benar. Kemudian ada lagi foto. Di sini saya pernah berjalan-jalan ke mall, ada perbandingan antara jeruk lokal. Kita lihat jeruk lokal dengan tampilan yang kurang bagus, tetapi dihargai dengan harga yang lebih mahal. Kalau kita bandingkan dengan jeruk impor, lebih murah daripada jeruk lokal. Padahal yang impor ini lebih bagus dari tampilannya, kemudian semua ukurannya sama, warnanya sama, dan menarik untuk dilihat. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Delia tadi. Jadi yang pertama ada kebersihan, kemudian cacat kulit, memar, tadi sudah dilihat di foto ya, memar, kemudian tingkat kematangannya tidak merata, dan juga ada yang busuk, kemudian cita rasanya, ada yang terlalu asam, hambar, atau terlalu manis, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah kita selalu ketinggalan seperti iklan Yamaha? Tentu tidak dong, karena kita memerlukan strategi bagi Indonesia untuk meningkatkan mutu dan keamanan buah dan sayur. Strateginya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, good agriculture practices. Nah, apa itu good agriculture practices? GAP atau good agriculture practices adalah penanganan terpadu pada keseluruhan proses penyediaan dan pasca panen sepanjang rantai perdagangan buah dari produsen sampai dengan ke konsumen, seperti itu. Nah, ini ada beberapa komponen GAP, ada sekitaran 7. Yang pertama, komponen lahan. Jadi, bagaimana sih lahan yang dikhususkan untuk good agriculture practice? Yang pertama, lahan untuk budidaya tanaman buah harus memiliki kesuburan tanah yang baik, itu nomor 1. Kandungan bahan organik minimal 2%, kemudian lapisan olah tanah dalam dan mempunyai kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup. Apa sih itu unsur hara makro dan mikro? Saya Ibu, ya. Baik, nama saya Nurnian Panggapo akan menjawab pertanyaan Ibu. Unsur hara makro dan mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa contoh unsur hara dan mikro yang penting bagi tanaman. Unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, serta ada unsur hara mikro yang mengandung besi, mangan, tembaga, seng, dan baron. Unsur hara makro dan mikro yaitu meningkatkan pertumbuhan. Unsur hara dan mikro membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan. Kedua, meningkatkan produktivitas.
unsur hara, makro, dan mikro membantu meningkatkan produktivitas tanaman dengan mempromosikan pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan. Unsur hara dan mikro membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres lingkungan. Oke, terima kasih Nurnian. Jadi tepat sekali yang dijawab oleh Nurnian, Ya. Tetapi ada yang lebih gampang lagi kita mengingatnya. Perbedaan unsur hara makro dan mikro. Kalau makro itu dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak atau besar. Kemudian untuk unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil. Tetapi walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, ada salah satu unsur hara yang hilang tetap akan berpengaruh pada proses pertumbuhan dan hasil dari tanaman tersebut. Bisa dipahami ya? Lanjut, yang kedua, kesuburan tanah yang rendah itu bisa diatasi melalui upaya pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik. Asalnya dari mana? Anorganik dari kimia atau sintetis. Kalau organik dari bahan alami ya, seperti kotoran hewan, pupuk hijau, kemudian banyak lagi yang lainnya seperti limbah-limbah pertanian. Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan kesuburan lahan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia, perlu dilakukan rotasi tanaman, khususnya bagi pengembangan tanaman buah semusim. Yang keempat, apabila diperlukan, penyiapan lahan pada komponen GAP ini disertai dengan pengapuran, kemudian penambahan bahan organik, perlakuan tanah atau soil treatment, dan atau teknik perbaikan kesuburan tanah. Nah, kenapa harus dilakukan pengapuran? Apa tujuannya lahan diberikan pengapuran dan juga penambahan bahan organik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, tujuan lahan dilakukan pengapuran atau ditabur di kapur ini tujuannya untuk menetralkan tanah agar meningkatkan pH yang kurang di dalam tanah. Kemudian tujuan penambahan bahan organik? Kalau penambahan bahan organik ini tujuannya ini untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah. Apabila unsur hara dalam tanah ini kurang, penambahan bahan organik ini bisa menambah unsur hara atau menyuplai unsur hara dalam tanah yang masih kurang. Oke, bagus. Tepat sekali, beri tepuk tangan. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami terkait komponen GAP pada lahan? Masih ada pertanyaan, Ibu? Jadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada tanaman-tanaman khusus atau tanaman-tanaman tertentu yang tidak bisa dirotasi? Oke, bagus sekali feedbacknya. Jadi ada beberapa tanaman yang tidak bisa dirotasi ya. Contohnya pada tanaman yang memiliki famili yang sama. Contohnya apa? Cabai dan tomat. Kalau cabai dan tomat apa nama ilmiahnya? Solanaceae. Jadi cabai dan tomat itu satu famili Solanaceae. Satu famili itu tidak bisa dilakukan rotasi tanaman. Kalau bisa setelah musim ini, contohnya petani menanam pada musim ini tomat, sehingga pada musim berikutnya itu diganti contohnya dengan kacang tanah yang bukan satu famili. Bisa dimengerti ya? Oke. Setelah lahan, yang kedua ada penggunaan benih dan varietas tanam. Jadi, varietas yang dipilih untuk ditanam dari suatu jenis komoditas buah haruslah memiliki varietas yang unggul, harus bervarietas unggul yang beradaptasi baik di lokasi yang akan ditanami oleh buah tersebut. Kenapa yang dipilih harus varietas unggul? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Mengapa harus menggunakan varietas yang unggul? Penggunaan varietas yang unggul dalam GAP itu sangat penting karena berperan besar dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, dan berkelanjutan pertanian. Dan alasan kenapa harus pakai varietas unggul dalam GAP? Produktivitas yang tinggi di mana hasil panen lebih banyak.
Yang kedua, tahan hama dan penyakit. Terus yang ketiga, kualitas hasil lebih baik. Yang keempat, adaptif terhadap lingkungan. Yang terakhir, efisiensi input. Ya, jadi bisa dipahami ya, kenapa harus memilih varietas unggul. Kemudian yang kedua, setelah varietas unggul, ada benih atau bahan tanam itu harus jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan nama penangkar yang menyediakannya. Saya mau tanya, apa perbedaan dari benih dan bibit? Di sini saya akan menjawab bedanya benih sama bibit. Nah, di mana benih itu merupakan masih butiran-butiran atau biji, sedangkan bibit itu sudah siap dibudidayakan. Terima kasih. Oke, tepat sekali. Ada yang bisa menambahkan? Oke, tidak ada ya. Jadi sudah bisa dipahami ya, perbedaan antara benih yang masih berupa biji dan bibit yang sudah tumbuh daun dan juga sudah tumbuh akarnya. Oke. Selanjutnya, benih atau bahan tanaman itu harus sehat untuk budidaya GAP, kemudian tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi. Kemudian yang selanjutnya, benih mempunyai ketergantungan minimum terhadap pestisida. Jadi ini yang perlu di-highlight ya, pada komponen GAP, benih mempunyai ketergantungan yang minimum terhadap pestisida. Kemudian selanjutnya, sebelum ditanam, benih perlu mendapatkan perlakuan atau seed treatment. Kenapa harus dilakukan seed treatment? Mohon, sudah. Oh ya. Jadi alasannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan daya tumbuh. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit bawaan dari benih. Yang ketiga, dapat mempercepat perkecambahan. Yang keempat, dapat melindungi benih dari serangan hama dan penyakit atau serangan hama penyakit yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Jadi itu tujuannya kenapa dilakukan seed treatment. Selanjutnya, yang tadi sudah ada komponen GAP, yang pertama tadi apa? Lahan. Kemudian yang kedua ada benih atau memilih varietas unggul. Kemudian yang ketiga masuk pada penanaman. Penanaman benih atau bahan tanam dilakukan mengikuti teknik baku atau anjuran dalam hal jarak tanam, kemudian cara tanam dan kebutuhan benih per hektar sesuai dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas, dan tujuan penanaman. Kenapa harus melihat teknik baku atau berapa sih anjuran jarak tanam pada tanaman misalnya jeruk? Karena jarak tanam antara jeruk dan juga jarak tanam dengan perkebunan kelapa sawit itu sangat berbeda ya. Begitu juga dengan cara tanam dari misalnya pada jeruk dan juga cabai. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, penanaman dilakukan pada musim tanam yang dinilai tepat atau sesuai dengan jadwal tanam. Nah, kenapa harus dilakukan pada waktu yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam? Karena tujuannya apa? Untuk menghindari stres air, untuk menghindari tanaman terkena stres air atau adanya kemarau panjang. Kemudian untuk memastikan pertumbuhan itu optimal karena ketersediaan air dan suhu itu sudah sesuai dengan tanaman. Setelah penanaman ada pemupukan. Jadi yang pertama, pupuk yang digunakan terdiri dari pupuk organik dan anorganik yang mengandung unsur hara mikro dan makro, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian pupuk yang digunakan itu harus asli, karena ada beberapa pupuk yang sudah diedarkan tapi masih oplosan atau palsu. Itu tidak disarankan untuk digunakan dalam produksi komponen GAP. Kemudian untuk pupuk organik, dalam bentuk pupuk kandang yang telah matang, pupuk organik adalah pupuk dalam bentuk pupuk kandang yang telah matang, itu harus mengalami proses dekomposisi, kemudian POC juga, dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi berbeda ya, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu artinya misalnya masih pada fase vegetatif, berbeda dosis pupuknya dengan fase generatif. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan pupuk itu pada komponen GAP harus diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Ingat, pada komponen Good Agriculture Practices, untuk pemupukan, penggunaan pupuk
pemupukan harus diusahakan memberikan dampak yang manfaat atau dampak yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Serta memenuhi kriteria 5 tepat. Tepat jenis, kemudian tepat mutu. Nah, yang ketiga tepat waktu. Kemudian tepat dosis. Jadi jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan unsur hara. Nah, di sini wajib untuk melakukan analisis tanah. Apa tujuan kita melakukan analisis tanah? Jadi, agar supaya kita mengetahui berapa kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Selanjutnya ada perlindungan tanaman. Tindakan pengendalian OPT perlu dilaksanakan dengan berbagai cara yang serasi. Contohnya seperti cara fisik, kemudian mekanik, budidaya, dan juga biologis, genetik, dan pestisida. Untuk pestisida ini, penggunaan pestisida merupakan opsi yang terakhir apabila dari segi fisik, segi mekanik, budidaya, biologis, genetik itu tidak ada perubahan. Komponen GAP selanjutnya ada pemeliharaan tanaman. Jadi, tanaman buah harus dipelihara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dengan berproduksi optimal serta menghasilkan produk buah bermutu tinggi melalui proses pemangkasan, kemudian apalagi penjarangan buah, pembentukan kanopi yang ideal, penjarangan, perambatan pada para-para. Contoh pada perambatan para-para ada pada tanaman apa ya? Tanaman ketimun, kemudian tanaman apa lagi? Pare, terus labu madu, kemudian apa lagi? Anggur ya. Nah, kemudian panen pada komponen GAP adanya tersedia peraturan tentang keberhasilan bagi pekerja untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Jadi pada komponen GAP itu sangat tidak disarankan produk buah terjadi kontaminasi sehingga buah tetap segar. Kemudian yang kedua, penentuan saat panen yang optimal pada masing-masing komoditas buah itu sudah pasti mengikuti pedoman standar tingkat kematangan yang mengacu pada tujuan penggunaan dan permintaan. Nah, kemudian pemanenan buah segar itu dilakukan pada pagi dan sore hari atau pada saat sinar matahari intensitasnya rendah. Selanjutnya akan ada tampilan video, kita bisa saksikan bersama. Tetapi setelah menyaksikan video, kalian akan saya bagi 4 kelompok. Silahkan untuk menganalisis atau menjelaskan apa kesimpulan dari video ini. Jadi saya akan menampilkan video ya, kemudian adik-adik mahasiswa berikan tanggapan dan kesimpulan. Baik dan aman untuk keluarga. Ini yang mana ya? Untuk kelompok yang akan memaparkan kesimpulan video tadi, silakan. Sania. Baik, perkenalkan nama saya Sania Watem Kasim. Saya akan menyimpulkan video yang sudah ditayangkan tadi. Pada video yang sudah ditayangkan tadi, dapat disimpulkan bahwa PT Gridgian Pineapple produsen buah Sunfruit adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki sertifikat GAP untuk pisang Cavendish, nanas honey, dan guava kristal. Sertifikasi ini menjamin kualitas buah yang aman, sehat, dan bebas dari bahan kimia berbahaya karena diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap pekerja, alam, dan konsumen.
Video ini mendorong masyarakat untuk berpikir sebelum memilih buah dan mengonsumsi buah-buahan yang aman dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Baik, itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih, sekian. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Oke, baik, saya dari kelompok 2 Deliul Village Majabi akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang seperti kita ketahui, Good Agriculture Practices adalah sertifikasi yang menjamin keamanan dan mutu hasil pertanian. Misalnya pada PT Great Giant Pineapple. Nah, kepentingannya bagi konsumen yaitu dengan sertifikasi GAP, konsumen dapat jaminan bahwa buah dan sayuran diproduksi secara higienis, aman dikonsumsi, dan mengikuti standar budidaya modern. Dan implementasinya di lapangan juga sesuai GAP, di mana PT Great Giant Pineapple menerapkan praktek selektif dari buah, pengawasan pestisida hingga penanganan pasca panen untuk memenuhi standar GAP dan memberikan produk yang berkualitas. Kesimpulannya yaitu pentingnya sertifikasi GAP agar masyarakat bisa selektif dan memilih asupan nutrisi harian dan juga memastikan buah dan sayur agar aman dan juga berkualitas tinggi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi sudah bisa dipahami ya video yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, selanjutnya bisa diubah lagi tempat duduknya untuk kita melakukan post test. Bisa masuk ke joinmyquiz.com dan masukkan enter kodenya. Sudah? Kenapa saya melakukan post test ini? Karena saya ingin mengetahui apakah adik-adik mahasiswa sudah bisa paham dengan materi yang saya sampaikan tadi. Hanya 3 nomor dalam bentuk essay. Kemudian nilainya nanti akan saya akumulasi ke nilai akhir ya. Nah, oke. Sudah semua. Maka saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah Good Agriculture Practices adalah sistem budidaya hortikultura yang menjamin produk aman untuk dikonsumsi, bermutu tinggi, produktivitas optimal, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, GAP bertujuan untuk meningkatkan mutu keamanan pangan, melindungi kesehatan pekerja dan konsumen, kemudian menjamin efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalkan dampak terhadap lingkungan, dampak negatif ya. Kemudian selanjutnya GAP meliputi komponen utama seperti yang perlu diingat-ingat. Komponen utama pada GAP adalah pemilihan lahan yang sesuai dan bebas cemaran, kemudian penggunaan benih dan varietas unggul. Yang ketiga, teknik penanaman, pemupukan, pengairan, dan perlindungan tanaman, serta bagaimana teknik penanaman, pemupukan, serta panen dan pasca panen. Selanjutnya, pada komponen GAP terdapat sistem pencatatan. Jadi harus runut dari awal sampai akhir, dari produsen ke konsumen, pelacakannya bagaimana, dan sertifikasi untuk menjamin transparansi dan keandalan mutu produk. Ya, seperti itu. Saya harap materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jadi saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan PDD UKTPT di bidang pengajaran dari saya, Silvana Apriliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.